Shalom. Shalom. Kembali lagi kita bertemu di Mukjizat Zaman Now. Lebih semangat ya semuanya untuk bertemu di malam hari ini kita. Mari kita sama-sama menyaksikan Mukjizat Zaman Now untuk kita bertumbuh, berkembang bersama-sama. Dalam nama Yesus kita memulai ibadah kita malam hari ini. Mari saya undang semuanya, saudara terkasih, Bapak Ibu, untuk kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan untuk semua hidup kami. Dan juga untuk malam hari ini kami satukan hati kami di Mukjizat Zaman Now ini. Karena kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu pasti terjadi untuk hidup kami semua. Begitu juga di malam hari ini. Siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau satukan hati kami. Biarlah Engkau ada dan Engkau bertahta di setiap pujian penyembahan kami dan setiap ibadah kami. Terjadilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian untuk kita mulai ibadah kita malam hari ini. Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku
sepanjang hidupku, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saya senang berjumpa dengan saudara. Apakah saudara senang berjumpa dengan saya? Amin. Pasti. Kenapa? Karena akan diberkati. Ya, kecuali kalau saya akan marah. Amin Bapak Ibu. Ya, saya akan selalu mengutip ayat 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini berkata, kasih karunia dan damai sejahtera akan berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya selalu mengkhotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus, agar setiap kita, agar setiap penonton bisa mengalami kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah dalam kehidupan kita. Amin. Ya, sebenarnya adalah pendeta Nyoman yang akan khotbah, tapi karena ada tugas negara sehingga saya yang menggantikan. Ya, judul khotbah kita adalah Misteri Taman Eden. Ya, karena sekarang ini besok itu akan ada juga khotbah Prapaskah, itu juga judulnya Misteri Bukit Tengkorak. Ya, bisa datang ya semua ya. Banyak singkapan, itu luar biasa. Saudara tidak lagi rutinitas Paskah, tapi saudara, oh itu tuh makna Golgota, oh itu tuh makna Karet Salib, oh itu tuh makna perjamuan. Jadi kita bisa semakin paham tentang firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, judul khotbah kita adalah Misteri Taman Eden. Apa judulnya Bapak Ibu? Misteri Taman Eden. Ya. Kita akan buka Kejadian 2 ayat 9. Ya. Sudah di sana Bapak Ibu, ini di depan juga ada. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua ya. Kejadian 2 ayat 9, demikian. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi di tengah taman itu ada berapa pohon? 2. Pohon kehidupan 1, yang kedua adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, pohon kehidupan itu manfaatnya apa kalau dimakan oleh Adam dan Hawa? Itu akan memberikan hidup yang kekal. Itu nanti akan kita baca ayatnya. Sedangkan pohon pengetahuan itu manfaatnya apa? Memberikan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Atau dengan kata lain, memberi pengetahuan tentang dosa. Kok bisa demikian Pak? Iya. Misalkan mencuri itu dosa atau tidak Bapak Ibu? Dosa. Ya kan? Dosa. Berarti itu adalah yang jahat. Jadi kalau kita tahu yang jahat, pasti kita tahu juga yang baik. Jangan mencuri. Jadi dengan kata lain, pohon pengetahuan itu mengajarkan ada benar yang baik dan yang jahat, atau dengan kata lain mengajarkan mana dosa, mana tidak. Nah itu Bapak Ibu, paham ya? Oke, itu singkapan pertama. Nah, pada saat di Taman Eden hanya satu larangan Allah. Apa larangan Allah? Jangan makan buah pengetahuan. Coba kita buka Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17, ini saya bacakan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saya bertanya kepada saudara, ketika ada orang makan itu, mati nggak mereka? Saat itu? Tidak. Malah mereka berusia ratusan tahun. Loh, kok tidak sesuai ayat Pak? Saudara bisa ngejar gitu Bapak Ibu. Katanya akan mati Pak, nyatanya ada usianya ratusan tahun. Iya, itu lebih banyak, lebih tua dibandingkan seluruh manusia yang sekarang ini, ya kan? Kalau manusia sekarang baru 70 tahun, iya kan? Atau ya 100 tahun juga udah hebat itu.
ya kan? Iya, bibinya Pak Prabowo itu 105 tahun. Itu juga udah hebat. Tapi kan ada itu lebih dari berapa tahun, ratus tahun loh Bapak Ibu. Iya, kok nggak sesuai Pak? Nah, saudara bisa ngejar demikian. Saudara tahu kenapa? Sebenarnya sesuai. Kalau saudara juga tahu ayat lainnya, bahwa satu hari di hadapan Tuhan adalah 1000 tahun. Dan saudara lihat, tidak ada manusia yang umurnya lebih dari 1000 tahun. Jadi ayat ini sesuai. Jadi pada hari ini, coba dikatakan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati kan? Jadi satu hari dapat Tuhan itu sama dengan 1000 tahun. Dan benar, tidak ada usia manusia lebih dari 1000 tahun. Oh, singkatan kedua. Luar biasa ya. Oke. Nah, jadi yang dilarang adalah makan buah pengetahuan yang ada di tengah taman. Tetapi ketika manusia jadi dosa, Allah melarang manusia makan pohon kehidupan. Dan bahkan Allah menaruh keruk menjaga jalan ke pohon kehidupan agar Adam dan Hawa tidak makan buah. Ya, coba kita lihat Kejadian 3:24. Jadi saudara lihat, sebelum jadi dosa, Allah melarang Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi setelah dosa, yang dilarang justru makan pohon kehidupan. Kenapa bisa demikian Pak? Nih kita masuki lebih detail lagi supaya kita semakin paham. Kenapa bisa berubah? Coba Kejadian 3:24. Nih saya bacakan. Iya ini siapa Allah. Allah menghalang manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi sekarang setelah ada menjadi dosa, justru yang dilarang adalah makan pohon kehidupan. Setelah itu ada perubahan? Ada makanannya itu. Kita lihat. Nah, makanannya apa sih Pak? Nih ya. Pokoknya kalau ngikuti khotbah saya, saudara pasti peroleh banyak singkapan. Apalagi besok. Wah, itu luar biasa. Itu berseri ya, ada 3 seri ya. Nanti ada di pengumuman Ibu ya. Jadi ada 3 seri. Misteri Bukit Tengkorak, kemudian rahasia salib Yesus. Yang ketiga adalah rahasia perjamuan kudus. Jadi ada 3 ya. Hadir ya, 3-3-nya ya. Jumat jam 4 ya. Setelah jam 4 ada jam 6 kita praise and worship, kita memuji Tuhan nyanyi. Asik. Nah, gambaran apa pohon di tengah Taman Eden? Pohon kehidupan itu adalah gambaran Tuhan Yesus. Ya, dan itu terlihat karena Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Coba kita lihat Yohanes 6 ayat 54. Ini banyak ayat saya buka Bapak Ibu. Yohanes 6 ayat 54 sudah saya bacakan. Ini ucapan Tuhan Yesus. Barang siapa makan dagingku atau daging Yesus dan minum darahku atau darah Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal. Katakan sama saya, hidup yang kekal. Nanti akan kita lihat lagi. Kalau orang makan pohon kehidupan akan beroleh hidup yang kekal. Dan aku Yesus akan membantu ia pada akhir zaman. Coba sekarang kita lihat perbandingannya dalam Kejadian 3 ayat 22 bahwa pohon kehidupan itu juga memberikan hidup yang kekal. Artinya pohon kehidupan itu adalah gambaran tentang Tuhan Yesus yang memberikan manusia hidup yang kekal. Coba Kejadian 3 ayat 22 nih. Saya bacakan ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Tuh, jadi pohon kehidupan itu memberikan hidup selama-lamanya atau hidup yang kekal. Dan itu sama dengan Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal. Artinya pohon kehidupan gambaran tentang Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi dapat singkapan lagi.
Nah, yang kedua, pohon apa tadi di tengah taman? Pohon pengetahuan, ya kan? Itu gambaran apa sekarang ini? Itulah gambaran hukum Taurat yang membuat orang tahu dosa atau tidak. Saya tanya saudara ya. Mencuri itu berdosa, benar nggak? Benar ya? Dari mana saudara tahu? Ayo, dari mana saudara tahu? Dari mana saudara tahu? Kenapa? Ada firman yang melarang jangan mencuri. Benar kan? Itu apa? Hukum Taurat. Jadi adanya hukum Taurat itu membuat orang tahu mencuri itu dosa, berzina itu dosa, mengiming-imingi orang lain itu berdosa. Jadi hukum Taurat itu yang membuat orang tahu ini dosa atau tidak, ini dosa atau tidak. Atau dengan kata lain, hukum Taurat membuat orang tahu ini baik atau jahat, ini baik atau jahat. Apa Bapak Ibu? Iya. Buktinya Pak, kita baca ayat. Oh, mantap pokoknya. Roma 3 ayat 20. Jadi ini saya bacakan ya. Roma 3:20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sama enggak dengan pohon pengetahuan? Sama. Karena pohon pengetahuan membuat Adam dan Hawa tahu mana yang baik dan yang jahat. Hal yang sama juga dengan hukum Taurat. Membuat orang tahu yang baik dan yang jahat. Atau membuat orang mengenal dosa. Luar biasa ya, kamar lagi. Iya dong. Jadi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itulah kemudian akan menjadi hukum Taurat yang membuat orang tahu yang baik dan jahat, yang membuat orang mengenal dosa. Sama seperti tadi, mencuri itu dosa karena ada larangan dalam hukum Taurat, jangan mencuri. Berzina itu dosa, kenapa? Karena dalam hukum Taurat ada larangan, jangan berzina. Benar itu? Makin pinter. Mantap. Nah, tadi saya sudah sedikit sounding atau sebutkan. Awalnya Allah melarang orang Adam dan Hawa makan buah pengetahuan. Tetapi ketika mereka jadi dosa, Allah melarang bahkan secara keras Adam dan Hawa makan buah kehidupan. Karena apa? Terlihat dari adanya ceruk yang menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi tidak boleh Adam makan ini. Oke? Iya, itu tanda larangan Allah. Nah, saat orang dalam Tuhan Yesus, yaitu makan pohon kehidupan, orang Kristen dilarang di bawah hukum Taurat. Ya, karena tadi hukum Taurat itu adalah buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi ketika orang Kristen ada di dalam Yesus, ketika orang Kristen ada di dalam pohon kehidupan, orang Kristen dilarang keras untuk di bawah hukum Taurat, untuk makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Itu larangan Allah pada Adam dan Hawa, dan itu sekarang menjadi larangan Allah kepada orang Kristen. Sebaliknya, saat orang berada di bawah hukum Taurat, yaitu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka orang Kristen akan lepas dari Kristus. Yesus tidak berdampak bagi orang Kristen. Itu kan gawat Bapak. Iya dong. Kalau Yesus tidak berdampak, artinya apa? Keselamatan Yesus tidak berdampak bagi kita. Kita kan jadi nggak selamat. Kesembuhan Yesus tidak berdampak bagi kita, maka kita tidak disembuhkan oleh figur Yesus. Benar kan? Berkat Yesus tidak berdampak. Karena apa? Artinya kita tidak diberkati. Kan gawat itu. Itulah sebabnya ketika orang hidup dalam Taurat, Yesus tidak berdampak bagi kita. Mana ayatnya? Oke, kita lihat ya, yang versi bahasa Indonesianya dulu. Galatia 5 ayat 4. Itu bukan kata saya, ada ayatnya. Cuma seringkali orang Kristen nggak baca atau nggak ngerti. Haleluya. Saya kecepatan nggak korbannya? Enggak ya, bisa ngikuti ya. Soalnya saya katanya harus cepat ya. Memang harus cepat 30 menit. Gitu. Ya, Galatia 5 ayat 4. Sudah sana? Nih ya. Ini ayat ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau saudara paham, dampaknya ngeri juga ya. Ya. Nih, saya bacakan ya. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas.
Katakan dengan saya, lepas. Lepas keluar dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, atau kalau orang hidup di bawah hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kalau kita hidup dalam hukum Taurat, kalau orang Kristen makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, maka kita lepas dari Yesus. Lepas Bapak. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan no effect. Jadi Yesus tidak berefek. Buka versi King James Version. Bukan kata saya, kata ayat. Saudara bantah aja kalau berani. Oke. Versi King James. Jadi artinya yang lama. Jangan yang banyak ayat-ayatnya ya. Jadi, ini Mazmur itu. Galatia 5 ayat 4. Coba ibu arsir no effect. Makanya nggak gajah semua supaya fokus orang. No effect. Curhat itu. Jadi itu tidak berdampak. No effect bagi orang Kristen yang hidup di bawah hukum Taurat. Gawat itu Bapak Ibu. Berarti apa? Orang Kristen tidak lagi mengalami keselamatan. Orang Kristen tidak lagi mengalami kesembuhan. Orang Kristen tidak mengalami kesembuhan. Orang Kristen tidak mengalami berkat Tuhan lagi. Bukan gawat kan? Makanya jangan anggap enteng ini. Gawat ini. Makanya orang Kristen tetaplah di dalam Yesus. Jangan lagi hidup dalam hukum Taurat. Kalau tidak, Yesus tidak berdampak. Kita lepas dari Yesus. Itu kata ayat, bukan kata saya. Saudara berani bantah. Itu kan gawat kan? Gawat itu. Maksudnya hidup dalam hukum Taurat apa Pak? Ini saya perjelas supaya saudara nggak salah tafsir. Hidup di bawah hukum Taurat artinya orang Kristen tidak lagi mengandalkan perbuatannya untuk menjadi benar di hadapan Allah. Ya Bapak, itu artinya. Jadi orang Kristen tidak lagi berkata karena kekudusan, karena kebaikan, tidak ada. Orang Kristen hari ini benar karena percaya kepada Tuhan, bukan karena perbuatan baik. Itu maksudnya hidup dalam hukum Taurat. Bapak Ibu. Kalau tetangga sebelah itu berdasarkan perbuatan. Benar. Makanya kalau mereka mati di kuburan, bukan pendeta, pimpinan agama mereka berkata, diterima di sisi Allah sesuai dengan perbuatannya. Orang Kristen adalah pendeta ngomong gitu. Nggak ada, dipecat langsung gitu. Ya kan? Iya, nggak ada. Pendeta berkata, diterima di sisi Allah sesuai dengan perbuatan. Nggak ada. Nggak ada kan? Ada tuh, lihat. Udah kelihatan langsung bedanya. Makanya orang Kristen harus sadar akan hal ini. Dampaknya mengerikan. Yesus tidak berdampak. Orang Kristen bisa lepas dari Yesus. Itu kata ayat, bukan kata saya. Itu kata di ayat. Galatia 5 ayat 4. Baca Galatia 5 ayat 4 ya kalau ingin protes ya. Ngertiin dulu Galatia 5 ayat 4. Versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggrisnya. Oke, lihat itu. Jadi peristiwa di Taman Eden itu gambaran kita sekarang ini. Iya, hari ini orang Kristen adalah Yesus, jangan lagi hidup di dalam hukum Taurat. Sebaliknya, orang yang hidup di Taurat pasti tidak akan percaya kepada Yesus. Itu Bapak Ibu. Jadi seperti ya paradoksnya ya perlawanannya. Oke. Nah, itu sekarang kita masuk ke hal yang lain. Kapan Allah mengutuk? Kapan Allah mengutuk Adam dan Hawa? Pak, pada saat mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Tidak. Tidak. Kalau saudara baca teliti ayatnya, Allah mulai mengutuk Adam dan Hawa atau ular juga, itu bukan ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, tetapi pada saat mereka mulai menyalahkan, saling menyalahkan. Coba kita baca dulu Kejadian 3 ayat 14. Haleluya, Kejadian 3 ayat 14. Nah, dapat saya lihat, ini mulai kutukan Allah dimulai pada kutukan kepada ular, ya kan? Tapi kalau saudara mundur satu ayat atau dua ayat sebelumnya, saudara akan melihat
Adam dan Hawa saling menyalahkan, demikian juga Hawa kemudian menyalahkan pula. Jadi sudah saling menyalahkan. Oke, pada saat juga ayat berikutnya langsung Allah mengutuk. Jadi saling menyalahkan itu bagi Allah itu fatal, khususnya dalam rumah tangga. Iya, Bapak Ibu. Jadi itu. Coba kita baca Kejadian 3:14 ya. Kejadian 3:14 saya bacakan. Jadi ini kutukan ya. Saudara baca ayat sebelumnya di rumah ya. Kejadian 3:13, ayat 12, ayat 11, ayat 10 ya. Saudara akan lihat ada Hawa saling menyalahkan. Dan terakhir Hawa menyalahkan pula. Jadi ada menyalahkan Hawa. Ini wanita ini yang membuat tetangga di situ yang memberikan buah itu kepadaku. Kebetulan aku lapar, aku makan. Itu kebetulan itu nggak ada ya, saya tambah-tambahkan aja. Biar dramatis kisahnya. Jadi gitu. Jadi Adam sudah menuju hidungnya Hawa. Sebaliknya ketika Hawa dipersalahkan, Hawa kemudian berkata, kau lari itu yang memgoda aku. Jadi tunjuk ini. Dan pada saat itu ayat berikutnya langsung ayat kutukan. Jadi kutukan itu bukan pada saat Adam dan Hawa makan buah, bukan. Tapi pada saat mereka sudah saling menyalahkan. Yuk, Kejadian 3 ayat 14 saya bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena kau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalan dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Ini saya sudah jelaskan. Jadi ada singkapan juga di balik dengan perutmu lah kau menjalan dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Benar Ibu? Ya, kalau sudah ingin tahu lihat khotbah saya sebelumnya. Ini saya sudah jelaskan. Saya nggak ingin ulang-ulang. Ya, jadi Allah mulai mengutuk bukan ketika manusia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Bukan, tetapi saat Adam salahkan Hawa dan kemudian Hawa salahkan ular. Ya, jadi udah saling menyalahkan. Sebelumnya Adam berkata tentang Hawa itu bagaimana? Oh, sebelumnya hebat banget itu. Adam memuji Hawa. Iya, iya kan? Pada saat makan buah langsung menuju hidungnya Hawa. Nih, wanita yang punya gara-gara. Tapi sebelumnya, dipuji banget. Coba kita lihat pujian Adam. Gombalan Adam kepada Hawa. Coba kita lihat Kejadian 2 ayat 3. Mantap lah. Kejadian 2 ayat 3 bisa bacakan. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, menuju ke siapa nih? Hawa. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Itulah sebabnya saya tidak suka menyebut kata perempuan. Berarti kenapa? Karena kalau perempuan berdasarkan artinya di kejadian ini, itu adalah bagian dari laki-laki. Part of man. Jadi second grade gitu jadinya. Ya kan? Kan wanita kan gak ingin kan? Jadi second grade kan? Gak ingin kan? Enggak dong, harusnya emansipasi. Sama dong. Makanya seringkali saya ganti kata perempuan dengan wanita. Supaya selevel. Kalau saudara menyebut perempuan, itu saudara menurunkan diri saudara sendiri. Paham ya? Ini ada ceritanya. Jadi jadi perempuan itu bagian dari laki-laki. Diambil dari laki-laki atau subordinasi dari laki-laki. Kan gak bikin kan perempuan kan? Di bawah laki-laki kan? Jangan, makanya jangan sebut perempuan. Wanita. Atau sekalian aja bahasa Inggrisnya. Ladies. Keren kan? Iya dong. Ya, ladies first. Iya kan? Iya, first lady. Kan lebih keren. Daripada perempuan itu artinya second grade. Bagian dari laki-laki. Paham ya perempuan-perempuan? Jadi jangan mau disebut perempuan. Saya wanita. Wah, gitu dong. Kalau saudara disebut perempuan, saudara mengakui saudara bagian dari laki-laki. Di bawah laki-laki. Ini ayatnya. Oke, Ibu ya. Iya. Nah, saat Adam menuju hidungnya Hawa, menyalahkan Hawa, maka rusaklah kesatuan antara suami istri. Maka gambaran Allah di dunia menjadi rusak. Kenapa? Karena suami, istri, dan anak adalah gambaran Allah Tritunggal yang harus sepakat. Terus
ingin tahu, banyak sekali penjelasan tentang Allah Tritunggal. Orang bingung gimana jelasinnya. 3 tapi 1, 1 tapi 3, gitu kan? Kalau tahu penjelasannya, lihat aja keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Itu mereka 3 pribadi tapi satu kesatuan. Benar. Kalau misalkan ada acara adat, bapak diundang, tapi kemudian karena dia ada kerjaan, dia berangkat, dia utus istrinya atau dia utus anaknya. Orang sudah menganggap keluarga itu sudah diwakili. Benar kan? Iya, sama. Kecuali kalau diutus asistennya atau sopirnya, itu nggak level itu. Benar Bapak Ibu? Iya, nggak dianggap datang. Tapi kalau istrinya atau anaknya yang diutus datang, itu sudah dianggap mewakili si bapak. Benar Bapak Ibu? Karena mereka adalah satu kesatuan, walaupun 3 pribadi. Itu penjelasannya. Makanya kalau kita ingin mengerti tentang Allah, pelajari keluarga kita. Banyak gambaran-gambaran tentang Allah di dalam keluarga. Tritunggal Allah sama dengan di dalam rumah, Tritunggal, Bapak, Ibu, dan anak. Amin. Kenapa Yesus rela mati? Ya sama juga dengan orang tua, rela mati bagi anaknya. Langsung ngerti kita. Iya kan? Iya. Iya. Coba saudara. Kan siap mati kan buat anak saudara kan? Iya dong. Saya siap mati bagi anak saya. Benar Bapak Ibu ya? Iya, sama seperti Yesus juga siap mati bagi kita. Paham langsung kita. Oh iya. Sama seperti saya juga siap mati bagi anak saya, maka Tuhan juga siap mati bagi kita manusia, anak-anak Tuhan. Ya, tuh kan ngerti kan langsung kan? Iya, langsung paham kita. Nah, amin Bapak Ibu ya. Makanya keluarga itu adalah gambaran Allah di dalam dunia. Maka nggak boleh ada perpecahan di dalam keluarga, suami istri anak. Karena apa? Itu menjadi gambaran Allah. Ketika suami istri sepakat, maka gambaran Allah hadir, maka Allah hadir dalam keluarga itu, gambarannya ada. Tapi ketika keluarga tidak sepakat, yang hadir siapa? Setan. Makanya sebelumnya keluarga itu seperti surga di dunia, menjadi neraka di dunia. Dia langsung beda Bapak Ibu. Benar. Coba kita lihat ayatnya. Matius 18 ayat 19 ayat 20. Ini menjadi ayat terakhir kita. Seringkali ini WL menyebutkan gini, 2-3 orang kita berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada. Ini bukan ngomong tentang jemaat. Karena tahu, ini ngomong keluarga. 2-3 orang itu bicara, 2 itu di suami dan istri atau bapak dan ibu, 3 kalau mereka punya anak, jadi 3. Dan ini sepakat mati. Maksudnya sepakat mati apa Pak? Setiap ini bapak siap mati bagi istri dan anaknya, ibu siap mati bagi suami dan anaknya, anak siap mati bagi orang tuanya. Jadi sepakat mati. Kalau jemaat mungkin tidak sepakat mati. Nggak mungkin, minjam duit ini nggak dikasih. Benar kan? Iya. Apalagi kalau gereja besar, kiri kanan kita nggak kenal loh. Benar. Kalau gereja besar, iya. Kalau sekarang kita bisa kenal lah, mungkin ya. Iya kan? Tapi kalau udah gereja besar, kiri kanan kita siapa? Nggak kenal. Iya kan? Gak pernah kita misalkan nyanyi ya, kenalan, ini KTP saya, nomor handphone, nah ada gitu. Jadi gak saling kenal kan? Jadi kalau gak saling kenal, boro-boro menjadi sepakat. Tapi kalau suami istri, pasti sepakatnya. Sepakat mati loh. Siap mati bagi yang lainnya. Benar kan Bapak Ibu? Itu maksudnya. Tapi banyak yang berkata, 2-3 orang itu berbicara tentang jemaat. Enggak. Ya sebenarnya pas. Gak pas. Allah bicara tentang suami istri dalam keluarga. Tapi ya udahlah, kalau dia iman gitu biarin aja. Tapi kalau saya selalu mengatakan 2-3 orang itu berbicara keluarga, suami, istri, dan anak, bapak, ibu, dan anak. Nah, mereka bertiga Allah sepakat sampai mati. Oke, ya beda ya. Sepakat itu kualitas yang tertinggi, siap mati gitu. Kalau teman-teman saudara nggak ada yang begitu, sepakat sampai mati, boro-boro, dan beritanya nggak dikasih. Ya nggak, ya. Matius 18 ayat 19 sampai 20 ini ayat terakhir kita ya. Sip. Ini zaman Tuhan Yesus. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. Jadi bukan sepakat biasa, tapi sepakat mati nih kalau itu. Meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan.
Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi pada saat suami istri sepakat, Allah hadir. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga. Kenapa? Gambaran Allah ada. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus tercermin dari gambaran ada Bapa, ada Ibu, ada Anak. Oke, makanya Allah hadir. Tapi kalau ini tidak sepakat, kalau ini terus cekcok, ribut, terus berantem terus, gambaran Allah pecah, rusak. Makanya Tuhan tidak pernah hadir dalam keluarga yang cekcok. Ya, dan ketika keluarga cekcok, yang hadir siapa? Setan. Itulah sebabnya keluarga yang cekcok, suasana seperti di neraka. Kenapa? Biar neraka ada di situ. Iya enggak? Tapi ketika sepakat, adem dalam keluarga itu. Kenapa? Tuhan hadir. Gambarannya hadir dalam keluarga. Bapak Ibu ya. Oke ya. Bahkan dalam Ilyaki juga Allah sangat ingin keluarga sepakat, karena bila tidak maka Allah akan mengutuk. Dalam versi bahasa Inggrisnya jelas Allah akan curse, akan mengutuk. Tapi kalau dalam versi bahasa Indonesia Allah akan memukul bumi sehingga musnah. Ya, karena itulah bagi kita hari ini, mari dalam kisah Taman Eden ini banyak misteri. Ya Bapak Ibu ya, dan saya simpulkan perkara ini adalah di Taman Eden Allah telah memberikan gambaran Tuhan Yesus dan hukum Taurat. Pada pohon kehidupan adalah gambaran Tuhan Yesus, dan pohon pengetahuan adalah gambaran hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara Mujizat Zaman Now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siap menanti kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Baik Bapak Ibu semuanya, saudara terkasih, kita sudah menerima berkat mujizat Tuhan malam hari ini, dan sudah terima kasih untuk yang bergabung pada malam hari ini. Bapak Ibu, jangan lupa kita bergabung terus di Mujizat Zaman Now selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.